Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihil masir. أمسينا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. آمين. Jemaah sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, mari kita mantapkan niat kita untuk hadir ke tempat ini mencari ilmu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis ilmu ini. Saya berharap setiap detik yang kita habiskan bersama di tempat ini akan tercatat sebagai amal saleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, rencananya saya ingin melanjutkan kajian kita fikih, ya, kita fikih Islam. Tapi saya tiba-tiba akan berubah ke materi lain karena kebetulan tanggal 5 besok kita akan
menikmati liburan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah pengajian menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya hanya ingin mengajak jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita membaca bersama-sama surat Al-Fil, ya. Surat Al-Fil. Sudah pada hafal semua ya? Surat Al-Fil apa tuh? Alam Taro, ya. Ini bahan tadabbur kita pada malam hari ini, ya. Kita baca bersama-sama ya, sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Kalau saya terjemahkan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu Allah maksudnya bertindak kepada tentara atau terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu menjadi sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, ababil. Tarmihim, yang melempari mereka burung-burung itu, bihijaratin min sijil, dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar atau dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu dia Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ular. Baik, jemaah sekalian, kenapa saya pilih ayat atau suratul Fil untuk kita jadikan sebagai bahan malam hari ini kita kajian? Surat ini menyinggung sebuah peristiwa. Surat ini menyinggung sebuah peristiwa yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu adalah peristiwa pasukan gajah yang datang dari Yaman untuk menyerang Makkah, tujuannya menghancurkan Ka'bah. Kita tahu ceritanya. Rajanya namanya Raja Abraham. Namanya Abraham. Nah, kejadian peristiwa Abraham yang ingin menyerang ini dengan kelahiran Nabi SAW tidak jauh. Paling lama 50 hari, nggak sampai 2 bulan. Ada yang mengatakan hanya 40 hari. Jadi setelah peristiwa itu 40 hari atau 50 hari Nabi SAW dilahirkan. Jadi seakan-akan memang peristiwa itu muqaddimah akan datangnya dan lahirnya era baru dengan Nabi yang baru, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat itu disebutkan
alam tara kaifa. Jadi tidakkah engkau melihat, wahai Nabi? Tapi ini melihatnya bukan melihat dengan mata, karena Nabi-nya kan belum lahir, ya kan? Ini melihat dengan pikiran. Jadi merenungkan, ya. Tidakkah engkau pikirkan, ya, bagaimana Tuhanmu berbuat, ya, bertindak terhadap tentaranya Abraham. Jadi di sini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya dan kebesarannya. Di mana tentara Abraham yang memimpin tentara yang disebut dengan tentara gajah. Kenapa disebut dengan tentara gajah? Karena memang jadi ada kendaraannya, jemaah sekalian. Kendaraan yang dipakai oleh mereka itu gajah, ya. Dan gajah ini besar-besar, didatangkan dari Afrika. Loh kok bisa? Karena sebenarnya Abraha itu bukan orang Yaman. Abraha itu orang Habasyah. Orang Habasyah tempatnya Bilal. Tapi kenapa kok bisa sampai bisa jadi penguasa Yaman? Jadi tentara Habasyah dulu sekitar tahun 523 Masehi itu menyerang Yaman. Kenapa menyerang Yaman? Karena di Yaman ada pembantaian terhadap orang-orang yang dulu menjadi pengikutnya Nabi Isa alaihi salam, beragama tauhid, agamanya lurus, sesuai dengan ajarannya Nabi Isa. Jadi orang-orang Nasrani. Jadi ada pembantaian. Gitu. Nah, kemudian yang dibantai banyak, ada sekitar 20.000 orang yang dibakar. Dan cerita tentang pembakaran orang-orang ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, diceritakan. Nah, kemudian di antara yang 20.000 orang ini lebih, ada ternyata yang selamat. Lalu dia lari kemana larinya? Lari ke Roma, ke pusatnya Nasrani di Roma, ngasih informasi ke Kaisar Roma. Di situ ada pengikutnya Nabi Isa yang dibantai dia. Kata Kaisar, tapi kami ini terlalu jauh kalau mengirim pasukan ke sana. Sudah, kalau gitu saya kasih surat. Kamu pergi ke Habasyah. Habasyah itu lebih dekat dan agamanya juga sama, Nasrani. Akhirnya sampai surat itu ke Habasyah. Nah, Habasyah ini akhirnya yang kirim pasukan 70.000 orang, jemaah sekalian, dan raja Yaman yang zalim saat itu dihabisi. Nah, maka dikuasailah Yaman oleh Habasyah. Sebenarnya yang jadi pemimpin saat itu bukan Abraha, panglimanya namanya Aryab. Memimpin Aryab di Yaman lama, tapi rupanya nyeleweng. Ya, ada penyelewengan, pemerintahannya nggak benar. Tapi nggak ada kerusuhan masih. Jadi, cuman ada pemimpin di antara tentara, ada tokoh yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Aryab.
Dialah yang namanya Abraham. Bersama dengan orang-orang yang dia pimpin, yang cocok dengan dia, berhadapanlah akhirnya tentaranya Aryal sama tentaranya Abraham. Sama-sama orang Habasyah semua sebenarnya. Maka ketika mau terjadi perang, mereka mengatakan, Abraham mengatakan, kenapa kita perlu perang? Dan kita sama-sama orang Habasyah. Ya, nanti kita pada mati rumah kita. Udah gini aja, kata Abraham, kita berdua duel, Abraham sama Aryal. Nanti siapa yang menang berarti pasukan ikut dia. Oke sudah, perang nanti. Abraham sempat ditebas, mau ditebas kepalanya, tapi dia bisa menyelamatkan diri kena wajahnya, sehingga wajahnya luka. Tapi akhirnya sembuh, cuman ada bekasnya. Nah, orang yang sempat terbelah dan dia itu sembuh, itu disebut dengan asyram, ada bekasnya tuh. Makanya kalau nonton filmnya Abraham, itu pasti akan ada bekas tebasan pedangnya gitu. Tapi intinya tetap menang, Aryalnya kalah. Aryalnya maka jadilah dia pemimpin ya Yaman, tapi bukan orang Yaman gitu. Nah, ceritanya jemaah sekalian, Habasyah marah sama Abraham. Kenapa kamu bikin gara-gara gitu? Akhirnya Abraham mengungkapkan dengan surat ke Raja Habasyah bahwa loyalitas saya masih tetap sama Raja Habasyah. Kejadiannya juga begini dijelaskan, tapi kandung marah di sana. Pokoknya saya mau ke Yaman, saya mau injek bumi Yaman, ya, saya potong rambut kamu. Jadi rambutnya kan, rambut itu mahkota ya maksudnya, ya, rambutnya dipotong. Saya akan injek. Pintar Abraham jemaah sekalian. Apa yang dia lakukan? Dia kirim utusan ke sana. Dia ambil tanah dari Yaman, taruh di baskom, ya. Kemudian rambutnya dia potong, dia kirim ke Habasyah. Anda nggak usah capek-capek injek tanah Yaman. Ini saya sudah kirim sama rambutnya, injek aja di sana. Saya ini melakukan ini untuk kemaslahatan orang Habasyah. Akhirnya ya sudah, kalau gitu. Nah, akhirnya tetap Abraham untuk mengambil hatinya Habasyah, Raja Habasyah. Saya akan membuat gereja besar yang megah buat Anda di Yaman. Gitu. Jadi untuk ambil hatinya, hanya dibikinlah namanya Qulais. Namanya Qulais. Besar. Apa tujuannya? Menyenangkan hati Raja Habasyah. Kemudian ingin mengambil, jadi ini menunjukkan loyalitasnya. Nah, intinya lagi dia ingin memindahkan hajinya orang Arab dari Mekah ke Qulais di Yaman. Gitu. Mendengar informasi kiblat saat itu mau dipindah sama Abraham, orang-orang Arab tak terima. Bahkan ada yang nyelinap masuk ke Qulais malam-malam, teman sekalian, lalu dilemparin kotoran. Jadi diangkat toilet tuh jemaah sekalian. Habis itu kabur. Oleh penjaganya diketahui siapa tuh? Oh, itu orang-orang Arab tuh. Mereka yang mengagungkan Ka'bah. Karena mereka tahu rumah Allah untuk beribadah yang ada hanya di Mekah, dan itu tinggal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga itu nggak bisa diganti. Nah, akhirnya Abraham marah, dan saat itu
disitulah dia punya azam untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi orang Arab nggak bakalan haji ke sini kalau yang di Mekah masih ada, maka mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Itu ceritanya. Tapi datangnya memang dari Yaman, penguasa Yaman, tapi orang Habasyah. Habasyah itu kan di Afrika. Ketika mau nyebrang, ketika mau menyerang Mekah, dia minta tolong ke Raja Habasyah untuk dikirim gajah. Maka dikirim gajah, jumlahnya banyak. Yang paling besar namanya Mahmud. Jadi gajahnya punya nama, namanya Mahmud. Ya. Nanti bersama dengan dia tuh ada banyak gajah lagi. Ada yang mengatakan 8 yang jadi pengikutnya, ada yang mengatakan sampai 12 ya. Intinya jumlahnya banyak. Maka berangkatlah mereka dari Yaman menuju Mekah. Di perjalanan orang-orang Arab yang tidak terima dengan keinginan itu mencegah. Terjadilah perang ya, beberapa kali. Pertama kali dipimpin oleh Dunafar. Jadi orang Arab, kabilah Arab, ketuanya adalah Dunafar. Ya tapi kalah awal itu. Tentaranya gede-gede itu gajah ya. Kalah. Bukan hanya kalah, malah ketuanya diciduk. Ya, ketuanya diciduk jadi tawanan. Ikut ke Mekah. Di perjalanan ada lagi ya, namanya Mas'ud. Ini juga memimpin beberapa kabilah orang juga, akhirnya dengan Abrah. Kalah juga, ditangkap juga Mahmud bin Habib. Terus dibawa juga nih sampai akhirnya di Taif. Sampai di Taif ya. Nah, di Taif orang-orang Taif keluar menemui Abraham. Takut mereka. Dia juga punya tempat ibadah. Kata mereka, saya tahu rumah ibadah yang akan dihancurkan bukan yang ada di Taif, tapi yang ada di Mekah. Iya kan? Dan kami nurut sama Anda. Nurut sama Anda. Kami tidak akan menghalangi Anda. Bahkan kalau perlu, kami akan kirim orang untuk jadi penunjuk jalan sampai ke Ka'bah. Nah, akhirnya dikirim satu orang, namanya Abu Hiran. Ya, disebut pengkhianat malah Arab di zaman sekali. Ya, orang Taif. Nah, orangnya jalan sampai ke satu tempat namanya Muhammas. Gak jauh sudah dari Mekah. Sampai di situ Abraham ngirim orang, kamu pergi ke daerah sekitar Ka'bah. Pokoknya kalau ada barang-barang, ada hewan, ada apa punya, rampas semuanya, dirampas semuanya. Ya, termasuk banyak onta, termasuk 200 ekor unta miliknya kakek Nabi Abdul Muttalib. Saat itu Abdul Muttalib sudah ada dan jadi pemimpin dia. Dia punya 200 ekor unta juga dirampas oleh mereka. Oke, kemudian dikasih ke Abraham. Kemudian Abraham ngirim orang lagi. Kamu temui siapa pemimpinnya orang Mekah itu? Nah, pemimpinnya ternyata kakeknya Nabi. Bilang sama dia, kami nggak mau perang, kami mau menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian mau menghalangi, kami perangi. Kalau enggak, ajak aja ke sini, kata Abraham. Akhirnya, ya kata Abdul Muttalib, ya kami nggak bisa lah menandingi tentara kalian. Ya sudah, kalau gitu ikut ketemu sama Abraham. Kakek Nabi ini ganteng dia mas kalian, ganteng, gagah, wibawa. Abraham itu ketika ngeliat itu langsung mengatakan ini bukan orang biasa. Sampai dia punya singgasana tempat duduknya, pinginnya disuruh duduk di situ juga, cuma nggak enak aja dia.
Ya, mau disuruh duduk di bawah nggak enak. Akhirnya apa? Dia ambil permadani, dia hamparkan, ya. Abu Thalib suruh duduk di situ, dia turun di situ. Dari saking di bawahnya turun. Apa permintaan terakhir kamu? Saya tidak bisa menghalangi Anda untuk menyerang Ka'bah. Saya hanya ingin minta Anda mengembalikan 200 ekor unta milik saya yang dirampas oleh tentara Anda. Tertawa dia jamaah sekalian. Kamu itu sempat-sempatnya rumah ibadah kamu mau dihancurkan, kamu mikirin otak katanya, ya kan? Mikirin otak, bukannya kamu minta saya supaya menghentikan rencana ini katanya. Ya biarin, kata Abdul Muttalib. Ana Rabbul Ibil, saya ini pemelihara dan pemilik onta. Walil baiti Rabbun yahdi, dan rumah ini, rumah ibadah ini ada pemiliknya, ada pemeliharanya, dia yang akan jaga. Wah marah Abdul Abraham. Ya sudah, kasih aja 200. Kasih. Dia pulang. Ya. Nah, pulang dia masih saja. Kemudian Abdul Muttalib balik ketemu dengan Quraisy dan sudah kita pergi ke atas gunung saja. Kita lihat. Tapi sudah nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Sudah Abraham mulai bergerak. Orang Arab yang tadinya menyerang Abraham di perjalanan itu ini sudah mulai bergerak nih. Sempat-sempatnya dia mas sekalian, dia mendekati Mahmud. Jadi yang namanya Mas'ud ibn Habib, yang kedua, yang nyerang yang kedua, yang pertama namanya Dunafar. Itu sempat-sempatnya mendatangi Mahmud, kemudian mengatakan, "Ubruk Mahmud, au irsi min haitsu ataita, fa innaka fi baladillahil haram." Duduk wahai Mahmud, berhenti atau kembali lagi kamu ke tempat kamu datang, sebab kamu sekarang berada di tanah suci, berada di tanah haram Allah, ada di rumah Allah. Terus habis itu kan dia ngomong di telinganya dia mas sekalian. Jadi obrol Mahmud, kamu jangan lanjutkan, ini bahaya. Habis ngomong begitu, kabur dia, pergi bersama dengan Abdul Muttalib. Bersama dengan Abdul Muttalib. Tiba-tiba apa jamaah sekalian? Mahmudnya duduk benar dia mas sekalian. Nah karena dia ketuanya, Mahmudnya itu duduk, maka semua onta yang gajah yang lain duduk semua nggak mau jalan. Diusahakan gimana supaya ditusuk-tusuk pakai besi dan lain semacamnya supaya berdiri. Tapi anehnya, kalau dia diarahkan ke arah Yaman lagi, mau. Kalau arahnya ke Yaman lagi, dia mau berdiri dan mau jalan. Gitu. Kalau dia diarahkan ke arah Syam, mau. Kalau dia diarahkan ke arah timur, mau. Karena kiblat Ka'bah saat itu di arah barat, gitu. Kalau ke arah barat, langsung duduk. Ya, langsung duduk. Dan itu berkali-kali dicoba. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Percobaan ini ternyata gagal. Cukup makan waktu, dan saat itulah Abdul Muttalib dan orang-orang Quraisy yang ada di atas gunung menyaksikan datangnya Tayran Ababil. Jadi menyaksikan ada bayang. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Jadi tidakkah engkau melihat wahai Nabi, bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah? Padahal tentaranya luar biasa. Alam yang ja'al kaidahu fi tadlil. Tidakkah Allah menjadikan usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil,
Allah kirim kepada mereka tayran ababil, burung-burung jumlahnya banyak, ya. Kemudian setiap burung itu membawa 3 batu, 1 di mulutnya, 2 di kakinya. Allah katakan tarmihim bihijaratin min sijil. Batu itu terbuat dari tanah yang dibakar, kondisinya panas, ya, panas, dilemparkan kepada mereka. Para mufassir Ibn Abbas, ya, di antaranya mengatakan kalau batu itu mengenai mereka atau ketika batu itu dilemparkan, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan juga angin. Angin ini mempercepat sampai di batu itu, sehingga di dalam tafsir disebutkan kalau ada orang kena kepalanya itu bisa tembus sampai ke tubuhnya, ya. Kalau ada kena belakangnya itu sampai tembus ke depan ke dada, gitu. Dan yang kena pasti mati. Nah, sebahagian ada yang kena, sebahagian ada yang enggak kena. Sebahagian ada yang enggak kena. Yang kabur, kocak-kacir dan lain semacamnya rata-rata semuanya kena. Abraham termasuk yang kenanya dikit-dikit, tapi ada efeknya ternyata. Jadi dia kena dikit-dikit, kita nggak tahu ada apa dengan batu itu, ya, sehingga Abraham itu anggota tubuhnya, jari-jemarinya itu bisa merotol, ya mas sekalian, ya, bisa. Jadi dia dibawa akhirnya dan sampai ke Yaman, sampai ke Somad, tapi sudah nggak ada jarinya, sudah merotol, ya, kayak burung yang nggak ada apa-apanya gitu, ya. Dan akhirnya mati setelah Allah Subhanahu wa taala belah dadanya. Artinya semuanya. Dan di beberapa riwayat disebutkan Mahmud ternyata selamat, hanya dia duduk terus, dia masuk gitu, ya. Dia kan si Mahmud selamat, si gajah yang lain kena, ya, semuanya mati kecuali Mahmud, ya. Dan Mahmud. Nah, kata para ulama, kejadian ini surat Al-Fil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Ketika Nabi sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Umurnya berapa? 40. Berarti itu kejadian sekitar 40 tahun yang lalu. Itu yang diceritakan. Nah, kenapa perlu Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang peristiwa Ashabul Fil? Faedahnya dan hikmahnya adalah Allah ingin menguatkan hati Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah, karena banyak mendapatkan tantangan. Ingat, tenang saja, karena yang mendukung dakwahmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Lalu Allah menceritakan tentang peristiwa Ashabul Fil, ya. Dan subhanallah, Allah itu dari saking kuasanya ketika mengumandangkan perang, ingin membinasakan seseorang misalnya atau komunitas dan lain semacamnya, kadang-kadang menggunakan senjata yang kayaknya nggak masuk akal. Ya. Coba lihat di peristiwa ketika Allah ingin membunuh Namrud. Dengan apa tuh jemaah sekalian? Namrud apa? Nyamuk. Ya? Dengan nyamuk.
Ketika Allah ingin menghancurkan kaumnya Nabi Nuh dengan apa? Air. Air cuma dia sekalian. Cuma banyak airnya. Gitu kan? Ketika Allah ingin menghancurkan Nabi Fir'aun dan kaumnya apa? Cuma lautan aja. Tegelamin aja sudah selesai. Di sini hanya pakai burung ya mas sekalian, ya, pakai burung. Ya. Nah, dan ini adalah ancaman juga. Jadi kalau buat Nabi ini hiburan supaya Nabi untuk orang-orang musyrik ini ancaman. Ingat loh. Kalau kalian tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Muhammad, nasib kalian bisa sama seperti Abraham, kalian bisa binasa aja. Dan Allah ketika ingin membinasakan kalian itu gampang banget. Nah, kemudian kata para ulama, peristiwa Ashabul Fil itu sebagai pengumuman, kayak seperti pengumuman kepada alam semesta ini bahwa alam ini akan memasuki era baru. Dari kegelapan akan menuju terang benderang karena akan diutus seorang nabi yang ternyata lahirnya nggak sampai 2 bulan setelah kejadian tersebut, ya, sekitar 40 atau 50-an. Ini dia jamaah sekalian peristiwa yang terjadi menjelang dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di 12 Rabiul Awal. Makanya tahunnya disebut dengan tahun gajah. Karena dulu tahun itu dinamakan dengan peristiwa yang paling besar yang terjadi saat itu. Jadi di tahun Nabi dilahirkan, peristiwa yang besar itu adalah peristiwa gajah. Maka dia disebut dengan tahun gajah. Tapi ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, setelah umur 40 Nabi ada di Mekah, tahunnya disebut dengan tahun kenabian. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 13 kenabian. Setelah tahun 13 Nabi hijrah ke Madinah. Nah, tahunnya dirubah lagi namanya. Jadi tahun Hijriyah. Nah, tahun 1 tuh, tahun pertama Hijriyah Nabi pindah tuh dihitungnya. Nah, sekarang kita sudah berada di 1447 Hijri. Sebenarnya banyak jemaah sekalian pelajaran yang bisa kita ambil untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dari peristiwa Ashabul Fil. Yang pertama misalnya, jangan ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan kita berada dalam kesulitan, maka yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya bisa memberikan jalan keluar buat kita. Kemudian jangan pesimis, ya, ketika kondisi kok tidak baik-baik saja, dan pesimis, tapi tetap optimis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk membalikkan kondisi. Ya. Allah alam, ya, ini mungkin sebagai buat cerita-cerita aja jangan sekalian, ya.
mudah-mudahan ada informasi baru yang didapatkan. Paling tidak malam hari ini kita kenalan sama Mahmud. Gajah. Baik, kita tutup. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.